Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang Indonesia. Bener dulu ya. Teman-teman, bertemu dengan saya Cece Sofi. Saya ada di channel Desert Pinsa Official. Dan seperti biasa di sore hari ini ya, kita bertemu dengan Abang Dendi Desert Pinsa. Assalamualaikum Bang Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca agak-agak mau nih. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Tapi tetap saja kita setia sahabat berhukum, karena hari ini kita kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar di Desert Pinsa Official ya. Langsung saja Bang Dendi, ini dari Reda Maulana. Ini di kolom komentar sebelumnya soal yang hibah ya, hibah waris. Bang, kalau anak angkat gimana? Kalau anak kandung gimana Bang? Coba mungkin diingatin lagi buat teman-teman hukum yang baru aja tune in nih Bang. Oh iya, kemarin kan kita bicara soal hibah untuk anak angkat ya. Betul. Sekarang ada pertanyaan, gimana kalau hibahnya itu untuk anak kandung gitu Nah ya. itu. Saya mau kasih dua perbedaan ya. Kalau hibah itu diberikan pada saat orangnya masih hidup. Ya. Nah, kalau waris akan didapatkan pada saat orangnya sudah meninggal. Jadi ahli waris itu akan mendapatkan harta warisan saat orangnya sudah meninggal. Nah, itu aja sih sebenarnya bedanya. Kalau kemarin hibah itu kenapa harus sepertiga hanya dari harta? Karena ada hak ahli waris. Nah, kalau anak kandung sendiri, anak kandung itu kan dia adalah ahli waris juga. Jadi bagaimana cara pembagiannya? Ini banyak cara pembagiannya. Anaknya ada berapa banyak misalnya? Anaknya ada 3 misalnya. Nah, dia punya rumah, pewaris ini orang tuanya punya rumah 3 misalnya. Sehingga sebelum dia meninggal dia maunya dibagikan rata. Dibagilah rumah itu 3-3, satu-satu. Seorang satu untuk 3 orang itu dibagikan satu-satu. Mau 2 laki 1 perempuan misalnya anaknya. Itu tetap dia bagikan satu-satu. Tentu para yang diberikan hibah itu ahli waris itu nanti ketika sudah meninggal menjadi ahli waris harus tanda tangan dulu semuanya. Artinya persetujuan mereka sehingga nanti tidak terjadi lagi sengketa antara mereka itu sebagai ahli waris. Oh gitu. Tapi artinya anak kandung sama anak angkat itu proporsinya tetap berbeda? Anak kandung dengan anak angkat ya berbeda. Karena anak angkat itu dia bukan sebagai ahli waris, maka dia hanya dapat 1/3 dari hibah, dari harta keseluruhan ketika dia dihibahkan. Artinya anak adopsi juga termasuk anak angkat ya? Ya, anak adopsi, anak angkat, anak pungut gitu ya. Kalau anak angkat nanti kita bercerita lagi bahwa anak angkat itu harus ada pengangkatan dari pengadilan, ada lapor ke dinas sosial segala macam itu. Oh, oke. Ada persyaratannya. Oke, baik, itu sudah menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kita dari Redo Maulana ya, sudah dijawab pertanyaannya. Semoga Anda puas, dan buat teman hukum jangan lupa juga untuk selalu like, komen dan juga share YouTube kita ya, agar semuanya juga mendapat pengetahuan yang sama tentang hukum. Kalau mau bertanya, silakan saja langsung lewat email kami ke desertpinsalaw@gmail.com. Betul ya Bang? Betul. Abang? Betul. Ada yang mau disampaikan lagi nggak sama teman-teman hukum nih? Ya, saya begini, jadi soal hibah jadi membedakannya kalau untuk ahli waris, hibah itu pada saat masih hidup. Kalau sudah meninggal menjadi dia ahli waris, harta waris. Okay. Jadi sebenarnya kenapa tadi harus ada persetujuan gitu ya, saya mengulangkan kembali karena agar tidak ada tersengketa antara mereka. Jadi kalau ahli waris itu kita di Indonesia ini dikenal dengan 3 hukum. Yang pertama adalah hukum secara perdata. Untuk non muslim dipakai secara perdata. Pembagian ahli waris itu dibagi secara rata menurut hukum perdata.
Nah kalau nanti ada pembagian waris secara hukum Islam, dihitung secara paroid gitu ya. Berapa pembagian untuk laki-laki, berapa bagian untuk perempuan. Ada lagi hukum yang ketiga untuk ahli waris itu adalah hukum adat. Ya. Nah, jadi beda-beda tuh. Misalnya kalau untuk di Sumatera Barat, Minang, itu matriarkal. Jadi anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki gitu. Baik. Sudah jelas ya pembicaraan yang panjang lebar dari Bang Dendi tadi ini untuk komentar dari Mas Reda ya. Mas Redo Maulana. Baik teman hukum, ingat selalu berkunjung ke channel ini Desert Pinsa Official, dan setiap Sabtu Minggu kami akan kembali dengan menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah bergabung di kolom komentar. Sekali lagi, ingetin buat teman hukum untuk selalu like, comment, dan juga subscribe. Ketok loncengnya, kalau bertanya tulis di komentar, insya Allah akan kita jawab. Iya, baik. Malu bertanya, Anda sesat di jalan. Kalau mau bertanya soal hukum, langsung saja ke Desert Pinsa Official. Baik, demikian. Terima kasih banyak Bang Dendi. Sama-sama. Bertemu kembali dengan teman hukum. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.